Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Video ini berisi pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Vita Fadliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembelajaran berdiferensiasi? Apa ya pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Apa ya maksudnya? Nah, maksudnya begini. Setiap anak itu unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pastinya juga berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lantas, bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan asesmen awal. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Lalu, bagaimana ya cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnosis. Kemudian, apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya,
bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara model pembelajaran berdiferensiasi dengan model-model yang lain? Jawabannya, ya, tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi supaya bisa memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.